Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Wulandari dengan NPM 054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi resum tentang bab 9, yaitu mengenai materi kelemahan dan kelebihan tes objektif dan tes uraian. Berikut adalah pemaparan materinya. Pasti yang dimaksud dengan tes itu, tes adalah alat penting dalam proses evaluasi di pembelajaran. Nah, dalam pemaparan materi kali ini, saya akan membandingkan dua jenis tes yang umum digunakan, yaitu tes uraian dan tes objektif. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan tes objektif? Tes objektif adalah tes yang terdiri dari jenis tes seperti pilihan ganda, benar salah, jawaban singkat, dan menjodohkan. Nah, jawaban ini bersifat singkat atau berupa pemilihan jawaban yang benar dari beberapa alternatif. Nah, tes objektif ini dinilai cepat dan praktis dalam mengenai penskoran. Lalu, apa saja sih kelebihan dari tes objektif itu? Yang pertama, penskoran objektif dan konsisten. Dan yang kedua, tes objektif ini cocok untuk mengukur pemahaman dasar dan fakta. Dan kelebihan yang ketiga yaitu tes objektif dapat digunakan untuk tes besar dengan jumlah peserta yang banyak. Nah, adapun kekurangan dari tes objektif itu yang pertama, cenderung mengukur hafalan dan ingatan daripada pemahaman yang mendalam dari peserta didik. Dan yang kedua, ada keterbatasan dalam mengukur kemampuan analisis dan sintetisnya. Dan yang ketiga, adanya peluang untuk menebak jawaban yang benar. Ada 4 jenis tes objektif. Yang pertama ada pilihan ganda, yang kedua ada jawaban benar salah, dan yang ketiga ada jawaban singkat, dan yang terakhir ada jenis tes menjodohkan. Selanjutnya adalah pengertian dari tes uraian. Tes uraian atau essay test merupakan tes yang memerlukan jawaban dalam bentuk tulisan. Jawaban ini bersifat terbuka dan fleksibel, dan tes uraian cocok untuk mengukur kemampuan analisis, sintesis, dan kreativitas peserta didik. Adapun kelebihan dari tes uraian di sini ada 3. Yang pertama, tes uraian memberikan peserta untuk mengemukakan ide yang bersifat bebas. Dan yang kedua, mampu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi dari peserta didik. Yang ketiga, mendorong pemahaman yang lebih dalam. Lalu yang selanjutnya ada kekurangan dari tes uraian. Yang pertama, kekurangannya penskoran yang memerlukan waktu dan subjektivitas rentan terhadap spekulasi atau tebakan dalam jawaban. Dan kekurangan yang kedua dinilai tidak efisien untuk jumlah peserta didik yang besar. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.